Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Fauzia dari Bimba Nusaloka. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Membuat dan mengupload video. Jawab atas pertanyaan tema kurikulum baca ke-1. Yang A. Jawablah pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba berikut ini. 1. Apa pengertian dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah yaitu tahap selanjutnya atau alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu garis tebal menunjukkan syarat. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu tanda seru harus hati-hati, pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Untuk membaca kurikulum Bimba ada 3, yaitu simbol tanda panah menunjukkan alur atau tahap selanjutnya. Simbol garis tebal menunjukkan syarat yang harus dipenuhi sebelum ke tahap selanjutnya. Simbol tanda seru memastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya yaitu HFAIUE. Yang ketujuh, yang keenam, apa syarat modul B1A? Syarat modul B1A yaitu HSAIUEO, HFBDGKMPSY, dan D4HVK. Yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Syaratnya yaitu HFJLNTRC, D4HVS, dan B1A. Yang kedelapan, apa syarat D4HVS? Syaratnya yaitu 4HVS dan D4HVK. Yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4HVK? Tahap selanjutnya setelah 4HVK yaitu 4HVS dan D4HVK. Yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Setelah B1A yaitu B1B. Yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Yaitu setelah B1E yaitu B1F dan B4. 12. Apa tahap selanjutnya setelah B4? Setelah B4, B5. Yang B. Jawablah pertanyaan mengenai tahap persiapan berikut ini. Apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan, tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Yang kedua, pengertian dari huruf verbal. Pengertian dari huruf verbal yaitu huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap persiapan juga disebut dengan tahap verbal, hanya memperdengarkan bunyi huruf kata. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Kenapa ada tahap persiapan? Agar anak senang bermain huruf verbal yang berdampak anak semakin senang, anak semakin mampu. Selain itu, tahap persiapan juga bertujuan agar anak terampil dalam berbahasa Bimba
melalui kata sederhana. Dan kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan adanya tahap persiapan agar anak muda mengenal bentuk simbol hurufnya. Yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Materinya yaitu ada HFAIUEO, HFBDGKMPSY, HFJLNTRC, 4HVK, 4HVS, 5HVS, D4HVK, D4HVS, D5HVS, 4HKS. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Biasanya kita kalau dalam tahap persiapan itu kita berdialog dulu sama si anak, lalu mengajak anak bercerita, lalu kita menggunakan metode verbal bimba, menyanyikan lagu labimba kayak seperti lagu Mama Papa gitu. Dan yang C, jawablah pertanyaan mengenai HFAIUEO berikut ini. 1. Pengertian dari HFAIUEO. Pengertian dari HFAIUEO adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HFAIUEO? Tujuan utamanya dari HFAIUEO adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Lalu tujuan khusus HFAIUEO adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFAIUEO? Yaitu melalui yel bimba, memverbalkan HFAIUEO, lalu mengajak anak menirukan pengucapan huruf A, I, U, E, O secara perlahan. Mengenalkan HFAIUEO dimulai dari huruf O, lalu dilanjut ke huruf A, I, U, E. Yang D, jawablah pertanyaan mengenai HFBDG-KMPSY berikut ini. 1. Apa pengertian dari HFBDG-KMPSY? Yaitu pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus HFBDG-KMPSY? Tujuan utama dari HFBDG-KMPSY huruf verbal BDG-KMPSY yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG-KMPSY. Tujuan khusus huruf verbal BDG-KMPSY adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDG-KMPSY dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFBDG-KMPSY? Mengucapkan huruf BDG-KMPSY secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu BDG KMPSY dengan cara menyenangkan. Lalu motivator mencontohkan terlebih dahulu sebelum pengucapan. 2. Motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf BDG-KMPSY berulang-ulang melalui lagu BDG-KMPSY dengan cara menyenangkan. Yang E, jawablah pertanyaan mengenai HFJLNTRC. 1. Apa pengertian dari HFJLNTRC? HFJLNTRC adalah pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. 2. Apa tujuan utama dan tujuan khusus
HFJLNTRC. Tujuan utama HFJLNTRC yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Tujuan khusus HFJLNTRC yaitu anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. 3. Bagaimana cara motivator mengenalkan HFJLNTRC? Mengenalkan yaitu mengenalnya mengucapkan huruf BDGKMPSY. Bagaimana cara motivator mengenalkan huruf JLNTRC? Mengucapkan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara menyenangkan. Motivator juga mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC secara berulang-ulang melalui lagu JLNTRC. Lalu yang F, jawablah pertanyaan HFABC berikut ini. Apa pengertian dari ABC? Pengucapan bunyi huruf ABC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFABC? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal ABC. Tujuan khususnya anak terampil mengucapkan huruf ABC dengan baik. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFABC? Pengenalan HFABC sama seperti BDGKMPSY dan JLNTRC, mengucapkan huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z dengan berulang-ulang melalui lagu dengan cara menyenangkan. Motivator juga mengajak anak menirukan pengucapan huruf ABC. Sudah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.